AKBP Bintoro, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan disebut sempat menangis dan menyesal. Tangis sesal AKBP Bintoro tersebut diungkap Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas Chariul Anam, sebab karir AKBP Bintoro di Polri berakhir pada pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. PTDH tersebut merupakan hasil putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri, KKEP. Bintoro dipecat karena dugaan kasus pemerasan terhadap tersangka pembunuhan. Ia telah menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri, KKEP, yang digelar di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Hasil putusan sidang menjatuhkan sanksi PTDH kepada Bintoro. Selain itu, Bintoro juga disanksi untuk meminta maaf kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan terkait perbuatannya. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Chairul Anam, mengungkap Bintoro menangis dan menyampaikan penyesalannya setelah di PTDH. Menyesal dan menangis, kata Chairul Anam kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Padahal AKBP Bintoro mempunyai rekam jejak yang cemerlang selama berkarir di Polri. Berikut rekam jejak AKBP Bintoro semasa masih berdinas di Polri. AKBP Bintoro adalah lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 2004. Ia telah malang melintang berkarir sebagai anggota polisi. Sejumlah jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah ia emban. Dalam karirnya, Bintoro pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Depok pada 2018. Pada tahun yang sama, ia juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kanit 2 Subdit 3 di Treskrim Sus Polda Metro Jaya. Alumni Akpol 2004 ini juga sempat menjabat sebagai penyidik Madya 1 di Treskrim Sus Polda Metro Jaya. Pada Agustus tahun 2023, Bintoro diangkat menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Jabatan itu ia emban selama tahun 2023 hingga 2024. Ia telah menangani banyak kasus kriminal di wilayah hukum Polres Metro Jaksel. Pada Juli tahun 2024, ia pernah menangani kasus suami dari penyanyi Bunga Citra Lesatri, BCL, yakni Tiko Aryawardana, terkait dengan dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar rupiah. Dalam kasus itu, jajarannya mencecar 41 pertanyaan terhadap Tiko. Selain itu, AKBP Bintoro juga pernah mengusut kasus ayah kandung bernama Panca Darmansyah yang membunuh 4 anaknya di rumah kontrakan di Jagaraksa, Jakarta Selatan, Desember tahun 2023. Kasus itu sempat menggegerkan publik, terutama warga Jakarta Selatan. Tak hanya itu, AKBP Bintoro juga pernah menyelidiki kasus kematian anggota polisi Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT. Dalam kasus tersebut, penyidik yang memiliki bukti kuat menyatakan bahwa Brigadir RAT mengakhiri hidupnya alias bunuh diri di dalam mobil Toyota Alphard dengan cara menembakkan senjata api ke kepala. Kasus lain yang pernah ditangani AKBP Bintoro diantaranya, yakni kasus Hanan Hanifah terkait dugaan promosi judi online, kasus pengamat miliar Koni Bakri terkait unggahan yang menyebut polisi memiliki akses sirekap dan pengisian formulir C1 bisa dari Polres. Kemudian, kasus kekasih dari anak Nikita Mirzani yang mengeroyok anggota Babinsa TNI, kasus pesta seks di sebuah hotel di kawasan Jaksel, kasus penjamretan, kasus balita dibanting ibu, dan masih banyak lagi kasus yang pernah ditangani AKBP Bintoro. Akan tetapi, karir cemerlang Bintoro tak dimaksimalkan dengan baik olehnya. Ia terseret kasus dugaan pemerasan, yang terungkap dari laporan perdata yang dilayangkan pihak korban pemerasan terhadap Bintoro pada tanggal 6 Januari tahun 2025. Gugatan terregister di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 30, PDT, G, 2025, PNJKT, Sel, tertanggal tanggal 7 Januari tahun 2025. Pada laporan tersebut, korban menuntut pengembalian uang 5 miliar rupiah dan aset yang disita secara tidak sah terkait kasus pembunuhan dengan tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto. Pada April tahun 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif dan Bayu yang diduga lalai hingga membuat seorang pekerja seks komersial anak tewas. Selain melakukan kekerasan seksual melalui prostitusi daring, keduanya juga mencekoki korban dengan narkoba. Dua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Kasus ini kemudian ditangani Bintoro yang menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel.
Saat menangani kasus ini, dia meminta uang kepada keluarga pelaku sebesar 20 miliar rupiah serta membawa mobil Ferrari dan motor Harley Davidson dengan menjanjikan menghentikan penyidikan. Bintoro membantah keras tudingan tersebut dan mengklaim bahwa Arif dan Bayu menyebarkan informasi bohong tentang dirinya. Ia menegaskan bahwa kasus ini telah dinyatakan lengkap, P21, dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, dengan 2 tersangka dan barang bukti yang siap disidangkan. Ia juga menampik anggapan bahwa pihaknya menghentikan proses hukum kasus tersebut. Dalam kasus ini, selain Bintoro, ada 2 polisi lain yang disanksi PTDH. Keduanya yakni mantan Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Zakaria dan mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana. KBP Bintoro kini dipecat, imbas terima 100 juta rupiah dari pembunuh ABG di Jaksel. Di depan majelis etik, Bintoro mengakui telah menerima uang lebih dari 100 juta rupiah dari tersangka Arif Nugroho. Arif Nugroho adalah anak bos Prodia yang menghabisi ABG Open Bow di Jakarta Selatan. Padahal sebelumnya ia sempat membantah hingga merasa difitnah. Pemecatan AKBP Bintoro disampaikan Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Anam di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025, malam. AKBPB di PTDH yang satunya AKPM masih proses. Masih pemeriksaan saksi-saksi kurang lebih jumlahnya masih banyak 16 orang, ucapnya. Kompolnas menilai kerja dari Majelis Komisi Kode Etik Polri, KKEP, patut mendapat apresiasi karena bisa mendatangkan orang di luar anggota Polri ke dalam sidang. Menurutnya bukan hal yang mudah membawa orang non-anggota hingga dapat mengungkap konstruksi peristiwanya. Terkait pengembangan kasus ini pidana sedang berproses. Kenapa bisa cepat? Karena konstruksi peristiwa sudah dibuka, tukasnya. Aliran uang kemana dan siapa yang memberikan sudah disampaikan dalam sidang KKEP. Hal itulah, ucap Anam, yang membuat terjadi putusan PTDH. Dari 5 anggota di sidang etik, sudah PTDH 2 anggota, AKBPB dan AKPZ, sambung dia. Di depan majelis etik, Bintoro mengakui telah menerima uang lebih dari 100 juta rupiah dari tersangka Arif Nugroho. Pengakuannya 100 juta rupiah lebihlah, ungkap Anam. Adapun Bintoro sempat membantah tuduhan pemerasan tersebut. Ia menyebut pemerasan yang dituduhkan itu adalah fitnah. Faktanya semua ini fitnah. Tuduhan saya menerima uang 20 miliar rupiah. Sangat mengada-ngada, kata Bintoro. Bintoro mengungkapkan, kedua tersangka tidak terima setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melanjutkan perkara ini hingga kejaksaan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. Kedua tersangka dan barang bukti juga sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak tersangka tidak terima dan memviralkan berita-berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan, ucap dia. Selain AKBP Bintoro yang dipecat, Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan juga disanksi etik berupa PTDH atau pemecatan.